perlu mahasiswa itu dibekali ya bagaimana dia harus punya passive income. Passive income itu adalah di mana dia maaf kata dia bisa tidur saja dia tetap menghasilkan duit juga gitu ya. Jadi duit lah yang bekerja buat dia, bukan dia yang bekerja buat duit. Back again. Hola teman-teman semua, kembali lagi di Seven Production. Teman-teman, kali ini gue pingin nge-share tentang materi-materi yang sebenarnya itu tidak diajarkan ya di dalam lingkungan kampus. Padahal sebenarnya penting banget untuk mahasiswa ketahui. Nah, kita mengerti nih bahwa sebenarnya mahasiswa kita ini nanti banyak opsi setelah mereka jadi alumni atau lulus dari kampusnya. Ada yang memang bekerja dengan orang lain, ada yang membuka lapangan pekerjaan buat orang lain, banyak sekali. Namun gue ngerasa ada beberapa materi yang sebenarnya sama-sama dibutuhkan oleh lulusan-lulusan kita, apapun pilihannya nanti ke depan ya. Nah, skill-skill ini yang gue ngerasa perlu gue beritahu, semoga saja ini bermanfaat buat kampus, terlebih juga kita punya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan supaya lebih mengevaluasinya. Siapa tahu sumbangsi pemikiran gue ini juga nantinya sangat dibutuhkan dan bagus buat pendidikan di Indonesia. Seperti apa teman-teman? Apa saja yang skill-skill yang perlu dikuasai atau diketahui oleh mahasiswa selama mereka kuliah? Sebelumnya teman-teman berbagilah untuk mengklik subscribe, share, like, dan komennya. Oke, seperti apa pembahasannya? Check it out! Nah, yang pertama ini gue ngalamin sendiri gitu. Jadi gue sudah kuliah itu selama 3 periode. Yang pertama diploma 3, gue lanjutkan ke diploma 4 atau sarjana gue gitu ya. Berikutnya juga sampai ke master S2. Namun gue pikir materi ini penting untuk kita kuasai, namun tidak gue dapatkan, yaitu adalah tentang people management gitu ya. Ini adalah sebuah soft skill teman-teman untuk kita mengenal karakter atau kepribadian lawan bicara kita ya. Jadi gue pernah mendapatkan ini pada akhirnya di komunitas kita, komunitas entrepreneur lebih tepatnya. Nah, jadi tidak gue dapatkan dalam lingkungan kampus. People management itu ada begitu banyak ya. Jadi salah satunya saja contohnya mahasiswa apa? Contohnya saja manusia itu dibedakan berdasarkan karakteristik. Ini penting untuk kita ketahui. Ada tipe melankolis, ada flematis, ada koleris, ada sanguin gitu ya. Dan gue juga ngerasa bahwa kita perlu juga untuk mengetahui bahwa manusia itu juga dibedakan berdasarkan otaknya. Ada otak kiri, ada otak kanan, ada otak tengah gitu ya. Ada juga lagi manusia itu dibedakan berdasarkan panca inderanya. Ada tipe auditori, ada tipe visual, ada kinestetik ya. Kenapa ini dibutuhkan? Jadi ada begitu banyak poin-poin penting yang perlu kita ketahui. Salah satu contohnya tadi kalau gue bicara tentang bagaimana manusia itu dibedakan berdasarkan panca inderanya, ada begitu banyak teman-teman dosen yang mengeluh, ini mahasiswa ada yang kalau gue nerangin, jelasin di depan kelas, justru nggak memperhatikan gue nih Pak Dev. Justru mereka memperhatikan melihat lantai atau justru melihat langit-langit kelas gitu ya. Jadi dia seperti tidak memperhatikan saya gitu. Jadi gue bisa katakan sebenarnya bisa saja mahasiswa itu tipe auditori, tapi dosennya nggak memahami sampai ke sana ya. Jadi dosennya hanya fokus kepada bagaimana dianya yang mempresentasikan materinya. Dia tidak fokus kepada seperti apa dia tidak fokus kepada seperti apa audiensnya, mahasiswanya ya. Kemungkinan mahasiswa itu adalah tipe auditori yang memang menangkap ya, bisa lebih mudah menyerap materi dengan memaksimalkan indera pendengarannya. Jadi tidak semua kita yang memang mengerti hanya dengan melihat atau mengarahkan pandangan kita kepada siapa pemberi materinya. No, ada juga mahasiswa-mahasiswa atau audiens kita yang memang justru bisa mengerti, menangkap dengan hanya mengandalkan indera pendengarannya. Itu salah satu contohnya. Ada begitu banyak lah teman-teman. Jadi menurut pendapat gua ya perlu dibekali mahasiswa kita supaya nanti ke depan ketika mereka harus dalam dunia bisnis pun mereka ketemu sama partner kerja mereka atau calon investor mereka harus mengerti itu bagaimana untuk mengenal
karakteristik dari si investornya, bagaimana harus berkomunikasi yang benar supaya investornya jadi menginvestkan dananya ke perusahaannya, ya. Jadi ada begitu banyak, dan ini penting untuk diketahui. Menurut pendapat gua, tidak harus orang yang berada di jurusan psikologi saja mengetahui ini, tapi mahasiswa perlu sekali. Semua mahasiswa yang belajar di kampus, dia harus dibekali dengan skill atau materi ini. Dan gue sudah ngerasakan bahwa ini sangat-sangat penting, baik itu di dunia kerja maupun di dunia usaha nantinya. Jadi di people management ini juga sebenarnya membantu mahasiswa untuk mengenali bagaimana sih sebenarnya atasannya ini bekerja gitu ya. Bagaimana sih kesenangan atasannya ketika mendengarkan presentasi dari dirinya gitu ya. Bagaimana sih sebenarnya dalam hal berbicara yang dikehendaki oleh si atasan atau partner kerjanya. Nah, ini semua menjadi penting buat mahasiswa, karena sekali lagi ketika nanti mereka lulus, mereka harus bekerja minimal ke orang lain. Nah, mereka tahu gitu loh bagaimana cara mempengaruhi orang lain ya, dan bagaimana mendapatkan orang-orang yang senang bekerja dengan dirinya. Inilah pentingnya mengetahui karakteristik ya orang lain atau partner teman kita berbicara. Nah, semoga saja nih banyak kampus yang mau membekali hal tersebut. Nah, dengan mahasiswa mempelajari people management, besar harapannya ini akan mengoptimalkan produktivitas kerja pada saat mereka nanti harus bekerja dengan orang lain. Jadi, dengan mereka mengetahui bagaimana cara bersikap, cara berkomunikasi, cara berpikir, terlebih lagi cara orang-orang membuat kebijakan, apa yang menjadi apa yang menjadi tolak ukurnya, apa yang menjadi referensinya, ini diketahui, ini akan bagus ya. Gue secara pribadi sangat-sangat menyarankan ini masuk ke dalam materi pembelajaran di kampus, tidak hanya untuk jurusan psikologi ya, tapi juga ini ada untuk di semua jurusan-jurusan yang ada di kampus ya. Semoga saja kampus memperhatikan ini dan mempertimbangkannya untuk menjadi sebuah materi baru yang harus dan wajib diketahui dan dipelajari oleh mahasiswanya. Nah, berikutnya teman-teman, yang kedua ini juga penting. Jadi menurut pendapat gua, bagaimana materi tentang mengajari mahasiswa bangkit dari setiap kebangkrutan. Teman-teman, kalau kita tanya semua orang-orang sukses, terutama yang menjadi pengusaha saat ini, semua mereka pasti pernah merasakan yang namanya bangkrut ya. Jadi ketika kita memang mau menempatkan mahasiswa kita nantinya jadi orang yang sukses, mereka pun sebenarnya harus siap dan mengenal gitu, apa sih kebangkrutan itu, apa-apa saja sih yang mereka sebenarnya rasakan gitu ya. Nah, ini yang menurut pendapat gue perlu harusnya ada dalam dunia kampus ya. Jadi sejauh ini yang gue lihat, hampir semua kampus yang pernah gue ada di dalamnya, baik sebagai mahasiswa dan sebagai dosen, itu punya mata kuliah yang namanya entrepreneurs atau kewirausahaan. Sayangnya, mohon maaf sekali lagi, respect sama dosen-dosen pengajarnya, ada begitu banyak dosen-dosennya pada akhirnya mereka bukanlah praktisi. Jadi mereka nggak mengetahui itu bagaimana caranya memulai usaha, membuka usaha gitu ya. Nah, gue berharap memang alangkah lebih bagusnya kalau mata kuliah tersebut diisi oleh teman-teman yang memang praktisi. Dia bisa saja dia memang dosen, namun dia juga punya usaha gitu ya. Tidak melulu harus orang pengusaha yang memang tugas dan fokusnya di dunia usahanya saja. Nah, sama seperti kebangkrutan, harapan gue adalah dalam materi tersebut, dalam mata kuliah kewirausahaan tersebut diajarkan bagaimana ya mahasiswa bisa mengatasi masalah deg-degan pada saat dia harus bangkrut. Karena memang bangkrut itu menjadi sebuah hal yang wajar, bahkan bisa katakan bahkan dialami ya, akan dialami oleh semua pengusaha. Jadi alangkah lebih bagusnya kampus mempersiapkan tenaga-tenaga pengajar yang bisa memberikan materi ini ya, apalagi materinya lebih kepada praktek, sehingga mahasiswa itu mengenal, oke, inilah bangkrut. Jadi seperti inilah rasanya bangkrut dan bagaimana gue bisa bangkit dari kebangkrutan ini ya. Kalau memang teman-teman sudah bisa merasakan itu, alangkah lebih bagusnya rasa kepercayaan diri nanti setelah lulus itu akan lebih besar lagi. Jadi kampus perlu membekali sistem proses belajar mengajar yang memang mengajak mahasiswa untuk terjun langsung ya, membuka usaha. Kalau mereka misalnya takut gitu ya,
Kalau seandainya mereka takut untuk memulai usaha, ya difasilitasilah, kurikulumnya diperbaiki. Ya, kurikulumnya diperbaiki. So, jangan pula disamakan antara bagaimana penyampaian materi untuk mata kuliah entrepreneur dengan mata kuliah lainnya. Ya, itu harus perlu disesuaikan tergantung dari bagaimana output-output yang diharapkan pada saat mata kuliah tersebut disiapkan gitu. Jadi teman-teman, gue berpikir bahwa di poin kedua ini juga memang sudah bagus kalau sampai sudah ada mata kuliah entrepreneurship gitu ya di setiap dosen-dosen, di setiap kampus-kampus. Hanya saja gue ngerasa bahwa perlu juga kita membekali bagaimana mahasiswa ini lebih percaya diri ketika berani untuk memulai usahanya dan juga bisa bangkit dari setiap masalah-masalah yang dihadapi, termasuk kebangkrutan pada saat dia mau menjalankan usahanya. Sehingga dibutuhkan tenaga-tenaga pengajar yang memang satu sudah punya usaha, yang kedua sudah pernah juga mengalami rasanya bagaimana di posisi bangkrut, terlebih lagi bangkit dari setiap kebangkrutannya. Oke, teman-teman, jadi harapannya supaya materi tersebut tidak sebatas hanya teori saja. Jadi tidak hanya sekedar kepada pemaparan, namun juga lebih pada mengajak mahasiswa untuk terjun langsung, untuk berani mengambil action gitu ya, untuk berani mengambil action dan berani untuk menjalankan usahanya dengan lebih kepada dengan lebih bertanggung jawab pastinya. Nah, yang terakhir teman-teman lebih kepada financial management. Jadi materi yang menurut pendapat gua harus ada di dunia kampus, perlu dibekali mahasiswanya adalah dengan manajemen keuangan. Minimal itu maksud gua financial management di sini adalah mahasiswa diajarkan bagaimana membaca laporan keuangan. Ya, membaca ini bukan hanya sekedar bahwa oke, ini ada kolom loss and profit gitu ya. Ini ada neraca keuangannya, ini ada laporan asetnya. No. Harapan gue adalah bagaimana mereka bisa mengenali bagaimana sumber-sumber kesalahan misalnya yang terjadi pada sebuah perusahaan, kenapa dia bisa loss gitu ya, rugi gitu ya, dan bagaimana potensinya supaya dia bisa kedepannya akan mendapatkan profit, double income atau triple income di periode berikutnya. Jadi ini penting untuk dibekali mahasiswa, karena pada akhirnya contohnya kalau banyak mahasiswa kita yang menjadi wirausaha atau jadi entrepreneur, mereka masih pada kebingungan tuh ya bagaimana membaca laporan keuangan. Kita tidak sebenarnya berharap terlalu banyak untuk mereka itu menjadi ahli accounting gitu ya, karena memang sudah ada tenaga ahlinya. Yang ngapain juga ya kita harus menjadi ahli dalam semua hal, padahal kalau memang kita bisa mempekerjakan orang lain sehingga kita bisa fokus kepada pengembangan usaha atau perusahaan kita nantinya kan gitu. Nah, jadi makanya menurut pendapat gue sih ya perlu mahasiswa itu dibekali minimal bagaimana membaca laporan keuangan. Harapannya, maaf kata ya, tidak dibodoh-bodohin juga ya. Artinya dia ketika ada yang mempresentasikan, karyawannya mempresentasikan, dia paham sekali bagaimana alur atau arus kasnya di perusahaannya, seperti itu. Begitu juga pada saat dia kalau kerja sebagai karyawan gitu ya, dia paham sekali itu. Tidak hanya membaca bagaimana sekali lagi perusahaan ini berjalan dalam hal keuangannya, namun juga dia bisa melihat potensi-potensi yang tidak dikenali oleh partner kerjanya. Dia sangat-sangat bisa peka terhadap sebuah kesempatan, peluang-peluang yang ada dengan membaca laporan keuangan saja. Ya, seperti itu. Jadi menurut pendapat gua ini perlu materi ada di dalam dunia kampus. Dan semoga saja ada banyak kampus yang mau menerapkannya, membekali mahasiswa-mahasiswa untuk bisa mengenal atau membaca laporan keuangan. Nah, yang gue mau tekankan juga dalam hal financial management ini, kampus juga jarang membekali mahasiswa untuk mengerti bagaimana untuk bisa financial freedom gitu ya, mempunyai kebebasan finansial pada saat dia nanti sudah lulus. Jadi sekali lagi ini memang sangat erat hubungannya dengan dunia entrepreneur teman-teman, tapi menurut pendapat gua perlu mahasiswa itu dibekali ya bagaimana dia harus punya passive income. Passive income itu adalah dimana dia maaf kata dia bisa tidur saja dia tetap menghasilkan duit juga
gitu ya. Jadi duit lah yang bekerja buat dia, bukan dia yang bekerja buat duit. Ya, bisa dikatakan dia punya peternakan uang gitu ya. Peternakan uang di saat dia mengerjakan sesuatu hal yang lainnya, tapi duit tetap mengalir buat dia gitu. Nah, kenapa bisa seperti ini? Gue ngerasa contohnya saja banyak pengusaha-pengusaha kayak ya Bill Gates gitu ya, Mark Zuckerberg, mereka punya aplikasi-aplikasi dalam hidup mereka. Mereka punya mereka punya Microsoft, mereka punya Facebook. Dengan mereka bernapas saja duit sudah mengalir buat hidup mereka. Begitu juga sebenarnya orang-orang yang bekerja dengan orang lain, ya. Bahasanya itu kan ya mereka membantu orang lain untuk sukses. Contohnya kita pikir udah banyak sekarang Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, ya. Teman-teman mereka yang sangat-sangat optimal dalam pekerjaannya pada akhirnya juga digaji, sehingga pada saat mereka tidak bermain sekalipun ya duit sudah mengalir buat mereka, duit yang mengejar mereka, ya. Mereka seolah-olah punya peternakan duit sendiri. Artinya adalah ya bahkan sekalipun karir mereka nanti sudah selesai karena pensiun, karena memang mereka punya sisi popularitas dan sekarang ini sudah banyak media-media sosial yang berkembang dan mereka bisa maksimalkan di sana, duit sudah mengalir buat mereka. Jadi sekali lagi, financial freedom ini sangat erat hubungannya dengan entrepreneur ya, tapi juga berlaku buat teman-teman yang bekerja untuk orang lain. Nah, kampus harusnya mengajarkan mahasiswa bagaimana bisa untuk punya financial freedom, supaya mahasiswa-mahasiswanya juga punya passive income, di mana duit bekerja buat mereka, bukan mereka yang bekerja buat duit. Nah, ini jadi tantangan tersendiri buat dunia kampus karena mohon maaf, ya sedangkan dosen-dosennya juga saat ini masih susah untuk ke arah sana. Tapi tidak ada salahnya ketika dosen juga bisa belajar dan mahasiswanya juga belajar, ya, mendatangkan tenaga expertise di bidang ini, ya, akan lebih bagus buat kampus nantinya. Baik teman-teman, itu saja 3 materi yang menurut pendapat gua harusnya ada di dalam dunia kampus untuk membekali mahasiswa ketika nanti lulus, di mana mereka harus berjuang, ya, bagaimana mereka juga harus ya mengejar mimpi-mimpi mereka. Bagaimanapun juga menurut pendapat gua, sekali lagi kampus harus menjadi tempat di mana orang menggunakan pikirannya secara optimal, ya, baik itu nanti pikirannya untuk mendatangkan pundi-pundi pendapatan buat dirinya dan juga mengelola pundi-pundi pendapatan yang sudah dia terima. Seperti itu. Semoga saja ini bermanfaat teman-teman, dan jangan lupa untuk subrek. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komen. Thank you very big and God bless you all. Out.